Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita. Majelis yang dalamnya kita mempelajari sebuah alat yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Yang mana di antara kewajiban tersebut adalah kita mempelajari bahasa Arab. Mengapa belajar bahasa Arab itu wajib? Ya, karena dalam kaidah fikih disebutkan di sana ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Nah, di sini apa yang tidak sempurna? Yang tidak sempurna adalah ketika kita tidak bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka menjadi hal yang wajib bagi kita untuk memahami itu, memahami firman Allah dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita bisa memahaminya? Kita bisa memahaminya dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab dan kemudian hadis juga dengan bahasa Arab. Nah, maka ketika kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab, sementara memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, maka tentunya mempelajari bahasa Arab itu hukumnya juga menjadi hal yang wajib. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan untuk bisa mempelajari bahasa Arab, bahasa yang mulia ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu sekarang kita masih ada di pelajaran ketiga. Ya, pelajaran ketiga yang pada pertemuan yang lalu ad-darsus salis halaman 14 ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang penggunaan kata baitun dan al-baitu. Jadi ada kata yang menggunakan tanwin atau bentuk nakiroh, ya kata benda menggunakan tanwin atau istilahnya dengan nakiroh, dan kemudian ada kata benda yang menggunakan alif lam di depannya atau bentuk ma'rifat, yaitu al-baitu. Nah, sudah kita jelaskan kemarin bagaimana bedanya dan juga contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk di halaman berikutnya, halaman 15, yaitu tentang latihan dari pelajaran ketiga ini. Bagaimana latihannya? Silahkan dibuka di halaman ke-15. Sudah? Baik, nah. Di halaman ke-15 ini kita akan mendapati beberapa latihan ya, ada tamarin, latihan. Nah, yang pertama di sana latihannya adalah iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan meletakkan akhir-akhir dari masing-masing kata. Nah, baik. Latihannya di situ ada kata masjid. Nah, masjid ini, sebelum masuk ke latihan ini, perlu saya jelaskan dulu di halaman sebelumnya, di halaman 14. Ya, perbedaan kata benda ya, perbedaan kata benda yang di situ menggunakan alif lam di depannya dan tidak menggunakan alif lam. Coba diperhatikan contoh yang ada di halaman 14 di atas itu. Di sana ada kata baitun, ada kata al-baitu. Kemudian juga ada kata kitabun dan ada kata al-kitabu. Nah, kemudian ada kata qolamun dan al-qolamu. Kemudian ada kata jamalun dan al-jamalu. Perhatikan di situ. Harokat akhir katanya. Nah, kata benda itu dicirikan dengan salah di antara cirinya adalah dengan dua ini. Jadi kalau ada kata yang di huruf terakhirnya itu menggunakan harokat tanwin, ya, seperti baitun, kitabun, qolamun, jamalun, maka itu termasuk ciri kata
Kata benda. Apapun katanya, kalau memang ada tanwinnya, maka itu kata benda. Nah, ciri yang lainnya dari kata benda itu apabila di depannya kita mendapati ada alif lamnya. Ya, seperti contoh yang di atas itu ada al-baitu, al-kitabu, al-qalamu, al-jamalu, semua di depannya ada huruf alif lam, al. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu adalah kata benda. Nah, sekarang perhatikan di huruf terakhirnya. Baitun, al-baitu. Ada bedanya nggak? Ya, tentu beda di situ kan. Kalau yang baitun itu diakhiri dengan tanwin. Kalau al-baitu dengan domah biasa. Nah, ini menunjukkan ya kepada kita kalau memang kata benda itu di depannya sudah ada alnya, alif lamnya ini, maka belakangnya dia tidak boleh ditanwinkan. Ya, jadi kalau sudah ada al di depannya, maka huruf terakhirnya tidak ditanwinkan. Adapun kalau depannya tidak ada alnya, maka kata benda ini di akhirnya huruf terakhirnya berharokat tanwin. Ini secara umum seperti itu. Nah, bisa difahami ya, insya Allah tentang bagaimana membedakan kata dengan tanwin, ya kata benda dengan tanwin dan kata benda dengan al. Ya, jadi huruf terakhirnya kalau depannya ada alnya, maka huruf terakhirnya adalah berharokat biasa, bukan harokat tanwin. Adapun kalau tanpa al di depannya kata benda ini, maka di huruf terakhirnya dia diharokati dengan harokat tanwin. Baik, sekarang kita masuk ke latihannya di halaman ke-15. Silakan dilihat di situ. Nah, di situ kata pertama ada kata masjid. Nah, kira-kira dalnya ini harokatnya apa? Tanwin atau tidak tanwin? Ya, tentunya jawabannya adalah dengan tanwin. Mengapa tanwin? Karena di depan tidak ada alnya, tidak ada alif lamnya. Maka dibaca di sini masjidun. Nah, masjidun. Baik. Latihan berikutnya. Kata berikutnya. Al-masjid. Nah, di situ ada kata al-masjid. Nah, huruf dalnya ini di belakang harokatnya apa? Tanwin atau biasa? Ya tentunya biasa. Kenapa biasa? Karena di depannya sudah ada alnya. Maka dibaca al-masjidu. Ya, al-masjidu. Nah, beda dengan yang pertama tadi, masjidun. Nah, bisa ya diperhatikan. Nah, melanjutkan. Sekarang berikutnya. Silahkan. Alma apa? Alma-u. Nah, baik. Kemudian berikutnya. Ma apa? Ma-un. Nah, terus. Al-bai apa? Al-baitu. Nah, al-baitu. Berikutnya apa? Babun. Nah. Terus qala apa? Qalamun. Nah, sahih dengan tanwin dhammah. Dan berikutnya adalah al-qalamun atau mu? Al-qalamu. Nah. Al-kalbun. Benar? Ya, salah. Yang benar adalah al-kalbu. Nah. Berikutnya kalau nggak ada alnya, maka dia dibaca kalbun. Nah. Terus komi apa? Komi sun. Nah, ikuti. Komi sun. Terus waladun. Nah. Al-hajaru. Ya, tanpa tanwin. Al-hajaru. Terus al-waladu. Juga tanpa tanwin. Nah. Kemudian himarun. Ya, dengan tanwin. Terakhir adalah al-himaru. Ada alnya maka menjadi harokat biasa. Al-himaru. Terus al-hisanu. Nah, al-hisanu. Dan terakhir contoh latihan ini adalah hiso. Apa hiso? Tanpa alif lam di depannya, maka dia berharokat
tanwinnya itu hisonun. Nah, baik, saya rasa jelas untuk latihan yang pertama. Baik, untuk latihan yang kedua. Latihan yang kedua, itu perintahnya adalah ikra waktu. Baca dan tulislah. Nah, silakan masing-masing untuk membaca dan menulis. Silahkan disalin ya di buku tulisnya masing-masing dari 10 soal ini dan kemudian dibaca. Ya, dibaca dulu dan disalin. Nah, sudah ya. Baik, sekarang kita koreksi jawabannya. Ya, silakan cocokkan jawaban dari yang sudah ditulis di buku tulisnya masing-masing. Yang pertama, al-makta apa? Bu ya, al-maktabu. Kemudian maksurun. Al-maktabu maksurun. Ya. Meja itu patah. Nah, yang nomor 2, al-mudarrisu jadi dun. Ya, al-mudarrisu jadi dun. Ya. Guru itu baru. Guru itu baru. Taib, yang ketiga, al-qamisu. Ya, al-qamisu wasikhun. Ya, baju itu kotor. Yang keempat, al-labanu. Al-labanu baridun. Ya, susu itu dingin. 5, al-masjidu maftuhun. Ya, masjid itu terbuka. Yang keenam, al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Yang ketujuh, al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Lanjut 8, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ya, imam itu duduk, sedangkan dan guru itu berdiri. 9, al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh, ya. Dan yang ke-10, al-mindilu atau al-mandilu, ya, nadhifun. Ya, sapu tangan atau tisu itu bersih. Baik, silakan dicocokkan dengan jawaban yang sudah dikerjakan masing-masing ya dari latihan yang kedua ini. Dari dua latihan ini, adakah kata-kata yang masih belum dipahami? Termasuk tadi latihan yang pertama ya, masjidun, masjid, ya sudah jelas, maun, air ya, baitun, rumah, babun, pintu, kolamun, pena, kalbun, anjing ya, komisun, baju ya, waladun, anak laki-laki, ya, himar, keledai, hisonku, kuda. Sudah semua ya, soal tidak ada kata yang baru. Baik, nah kita lanjutkan lagi untuk latihan yang ketiga di halaman 15 ini. Di sini perintahnya adalah imla.
penuhi ya, penuhi al-faraq yang kosong, yaitu titik ini imla al-faraq fima yali ya, pada contoh berikut ini, dengan berikut ini biwad'il kalimah, dengan meletakkan kata-kata, meletakkan kata al-munasibah, kata yang sesuai minal kalimat at-taliyah, dari kata-kata berikut ini. Nah, di sini perintahnya kita disuruh untuk mengisi titik-titik yang ada di soal dengan memilih kata-kata yang ada di atasnya ini, ya, yang ada di atasnya dari halaman 15 Latin ketiga. Kata yang bisa dipilih apa? Pertama jamilun. Apa jamilun? Indah ya, jamilun indah. Terus apa berikutnya? Wasihun ya, kotor, wasihun kotor. Maftuhun terbuka. Harun panas. Sakilun berat. Khafifun ringan. Baik, nah silakan sekarang dimasukkan kepada masing-masing contoh ini. Di situ ada kata pertama al-hajaru titik-titik. Silakan dipilih apa? Al-hajar apa? Batu. Nah, dan yang kedua al-babu. Nah, al-babu apa? Bab pintu. Al-babu titik-titik apa? Pintu apa? Yang ketiga al-qamaru. Apa qamar? Yaitu bulan. Bulan apa? Titik-titik. Yang keempat al-waroku. Itu kertas. Kertas itu apa? Titik-titik. Nah, yang kelima al-mandilu atau al-mindilu. Nah, titik-titik apa? Mindil itu bagaimana? Dan mungkin yang keenam al-labanu. Nah, titik-titik. Nah, silahkan ditulis, dimasukkan di jawaban masing-masing. Nah, baik, alhamdulillah kalau sudah selesai, ya kita coba cocokkan jawabannya dari latihan yang ketiga ini. Yang pertama apa? Al-hajaru. Al-hajaru. Nah, al-hajaru sakilun. Ya, al-hajaru sakilun. Yang kedua, al-babu. Al-babu maftuhun. Sahih, al-babu maftuhun. Yang ketiga, al-qamaru. Al-qamaru jamilun ya. Al-qamaru jamilun. Indah. Jadi bulan itu indah. Yang keempat, al-waroku. Al-waroku khafifun. Yaitu ringan. Baik, yang kelima, al-mindilu. Tisu atau sapu tangan itu apa? Wasihun ya. Kotor. Ya, kotor. Sudah dipakai dari kotor. Nah, terakhir, yang keenam, al-labanu harun, yaitu panas. Baik, alhamdulillah. Nah, insya Allah seperti inilah kata-kata yang kita pelajari dari latihan atau pelajaran yang ketiga itu terkait dengan penggunaan kata yang nakiroh dan kata ma'rifat. Yang nakiroh itu dengan tanwin, yang ma'rifat dengan alif lam di depan katanya. Nah, itu sudah kita selesai latihan 3 latihan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan latihan yang keempat. Baik, alhamdulillah para pemirsa dan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita dan menjadikan kita semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami firman-firman-Nya dan memahami sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dan kekuatan di dalam mempelajari ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu bahasa Arab, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diberikan pemahaman agama kita dengan baik, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya mendapatkan kebaikan, maka dia akan difahamkan terhadap agama ini. Tentu kita ingin mendapatkan kebaikan dan kita ingin paham terhadap agama kita. Tapi kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.